Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Keyakinan orang, publik, Kapolri, Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti ya. Pertama, polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan, huruf New Roman, tanda tangan. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Betul sekali. Yang telah diuji secara laboratoris meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim, ya. Kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri. Kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, Anda tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Uji scientific itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain. Kalau ingin mendapatkan public trust. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah, pertanyaannya di sini kan kata kuncinya tadi itu identik, bukan uji autentikasi. Harusnya kalau yakin ini otentik. Makanya kalau uji keidentikan mereka memerlukan referensi. Pertanyaannya referensinya ini bermasalah nggak? Otentik nggak referensinya? Ketika dilakukan ink dating analisis, analisis penanggalan tinta sama karbon analisis, carbon dating analisis atau paper dating analisis, kami mendapatkan hasil sekian bahwa baik usia tinta maupun usia kertas adalah tahun 85. Ini kan nggak ada statement seperti itu. Apa yang diucapkan tadi hasil dari apa itu lab forensik, kalau memang reliable, saya tantang lagi, kalau memang reliable dan trustworthy, maka harus bisa, harus mau kita uji bersama di lab yang independen. Penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Kami dapati beberapa skripsi itu sengaja dicetak dengan yang jauh melampaui teknologinya dari tahun 85 gitu loh Bang. Lembah Edianto, Sigit Harminarto, Sri Dominingsi itu kosong. Nggak mungkin sebuah skripsi itu kosong dan orang tersebut mendapat gelar sarjana UGM. Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti jasa asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di
sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus, diulas terus, melihat gayanya kan. Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Ketidakpercayaan publik makin besar dengan konyol-konyolan kemarin itu, ya. Menampilkan ijazah aslinya saja nggak berani, dalam bentuk monitor saja nggak berani, apalagi memegang nggak berani. Polisi adi, ya harusnya jangan kau kembalikan dulu kemarin. Masa sudah kau kembalikan kalau benar? Pegang, itu gentleman, kesatria, ya. Sekelas Bareskrim kok nggak berani memegang objek yang diuji, kan konyol itu namanya. Ya, ini nggak bisa selesai nih abal-abal dari Dirtipidum kemarin. Ya, bayangkan ditanya wartawan aja sudah gelagapan. Mana lah ijazah aslinya? Satu-satunya cara tuh ganti Listio Sigit Prabowo sehingga diuji ulang ini dan berani Bareskrim melibatkan ahli-ahli dari luar, baik luar negeri maupun dalam negeri, ahli yang independen. Apa nggak malu Pak? Menampilkan objek yang diuji aja nggak berani sekelas Dirtipidum. Ditanya wartawan pun gelagapan. Bagaimana kalau ahli internasional menanyakan Dirtipidum itu, mungkin udah nangis dia atau bersembunyi ke kamar kecil. Cuma wartawan aja yang menanyakan, bukan ahli di bidang itu. Ya, siapapun Anda itu bakal mati loh. Ya, walaupun Anda jenderal, ntar pensiun nobody juga ya Anda. Gitu loh. Tapi lakukan sesekali demi kebangsa ini. Juhan Dani itu apa ya namanya ya? Ya. Dirtipidumnya itu lakukan untuk republik ini, walaupun taruhannya jabatanmu, resikonya jabatanmu, kehilangan jabatan gitu. Jangan tunduk-tunduk saja di atas Listio sampai Anda kelihatan kemarin pengecut, jenderal pengecut, menunjukkan ijazahnya, objek yang diuji nggak berani, dalam bentuk scan pun nggak berani, harus ada angle berjarak dari kamera. Yang ditampilkan justru ijazah fotokopi. Jenderal apa itu? Jenderal harusnya berani mati, siap. Jangankan meletakkan jabatannya, nyawanya pun harus siap. Kecuali Anda manusia yang tak atau yang kebal mati, yang kebal tua. Ya. Toh juga Anda nanti tua juga, nggak ada yang mengenal Anda. Yang dikenal dari Anda ya ini, konyol-konyolan kemarin. Ya. Menunjukkan dalam proyektor aja ijazah asli nggak berani. Jenderal aduh, tahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi saksikan ya, di mana Bareskrim telah melakukan konversi pers dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli identik ya. Dan yang membuat mungkin ya para netizen, para masyarakat, dan juga ya saya sendiri cukup terkejut ya. Ternyata Prof. Hamid Awaludin di dalam wawancaranya di acara Rossi ini telah memprediksi hal bahwa kejadian ini ya akan terjadi gitu loh. Prof. Hamid Awaludin ini dengan gamblang dan dengan jelas menyatakan bahwa ya menurut pendapat pribadi saya, nanti Bareskrim ataupun Polri akan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli karena mereka mempunyai laboratorium forensik ya, dengan ya berbagai alasan gitu kan, menurut dari tulisannya, kertasnya, apanya gitu kan. Dan hal ini memang ternyata benar-benar terjadi gitu loh. Ini kan sangat kok nampaknya ini seperti keputusan yang sangat mudah sekali terbaca seperti itu kan. Dan di sisi lain, Bang Rismon ini tampak bukannya mereda malah menggebu-gebu ya. Ini saya sangat salut sekali sih, karena memang ada beberapa kejanggalan lah yang setelah dijelaskan oleh Bang Rismon, dan beliau juga menantang Bareskrim jika memang benar-benar berani dan jika benar-benar yakin dengan keputusannya itu untuk melakukan uji lagi di laboratorium di luar negeri gitu ya. Ini kan sangat berani sekali lah ya, sangat keras. Bukannya makin
ini makin mengendor, ini makin keras dan makin melawan seperti itu ya. Dan ini juga ya, itu adalah haknya Bang Rismon sih jika memang tidak percaya ya. Tapi ya mau gimana lagi, untuk saat ini kan beberapa bulan, beberapa tahun ini kan institusi Polri itu kan ya, sebut saja institusi kepolisian ini kan sedang meronjak, sedang merosok tingkat kepercayaannya yang dipercaya oleh publik ini ya. Kita semua tahu lah, banyak sekali orang-orang di Polri ini yang biasa disebut oknum-oknum ini kan membuat kadang-kadang institusinya susah untuk kita percaya lah. Dan masyarakat sih sebenarnya sudah tidak kaget lagi ya jika keputusan-keputusan seperti ini nantinya akan dibacakan oleh Bareskrim. Ya, kita tahu lah siapa Pak Listio Sigit, apalagi kemarin kunjungan beberapa polisi ke kediamannya Pak Jokowi. Ini kan menunjukkan bahwa polisi ini sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi ya. Jadi ya jika keputusannya seperti ini ya bukan suatu hal yang mengagetkan sih sebenarnya. Ini ya hanya untuk mereda saja mungkin, tetapi ya nanti keputusan akhirnya ada di persidangan. Dan mungkin nanti akan terus bergulir permasalahan-permasalahan ini. Terus berlanjut, masih ada beberapa hal gitu kan. Apalagi kemarin itu ada yang profesor dari USU itu ya, yang menyatakan bahwa ingin melihat transkrip nilainya Pak Jokowi. Wah, ini banyak yang bermunculan, banyak yang menunjukkan atau memberitahukan sebuah kejanggalan. Ini kan tampaknya ini nanti ya akan terus bergulir, tidak akan berhenti di sini saja, meskipun Bareskrim sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Dan jika menurut Bang Rismon ya, jika memang benar-benar asli ditunjukkan aja di depan para wartawan itu, tidak perlu dipakaikan proyektor. Dan yang ditunjukkan di dalam proyektor itu, jika menurut pengamatannya Bang Rismon itu fotokopi ijazah ya. Ini kan waduh, mengecewakan sekali gitu loh. Padahal kan yang kita nantikan setelah konversi bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu ya, alangkah baiknya Bareskrim menunjukkannya kepada wartawan, kepada kita semua di depan mata secara gamblang gitu ya. Ijazah, wujud asli ijazah Pak Jokowi itu seperti apa gitu kan. Karena kan dari riuh rendahnya kasus ini tampaknya sangat sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada yang pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli itu seperti apa. Itu kan kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Yang sering kita debatkan itu ya, yang sering didebatkan oleh Bang Rismon, oleh para pendukung Pak Jokowi juga ya, ijazah yang sempat beberapa waktu lalu diunggah ke media sosial X oleh salah satu anggota partai PSI ya. Ini kan sangat susah lah sebuah ijazah yang di-upload ke sosial media itu kan dengan caption bahwa menunjukkan bahwa ijazah asli ini foto ini adalah foto ijazah asli Pak Jokowi gitu kan. Tapi kita ingin melihat bentuk aslinya seperti itu loh, wujud aslinya seperti apa gitu kan. Tetapi ya nyatanya sampai saat ini bahkan Bareskrim pun entah itu tidak berani, entah itu mungkin tidak mau, atau mungkin memang tidak punya niat untuk menunjukkan bentuk atau wujud asli dari ijazah Pak Jokowi ya. Ya kalau hanya pernyataan ya ijazahnya asli hanya ditunjukkan di proyektor doang ya, kita kurang percaya lah. Harusnya kan para wartawan tuh ditunjukkan ya, ini ijazahnya, silahkan difoto, silahkan dia sebarluaskan. Begitu kemarin pas konversi pers itu kan, wah itu mungkin barulah para masyarakat ataupun setidaknya para Rismon CS, entah itu Bang Roy Suryo ataupun Dr. Tifa, itu ya rombongan-rombongannya lah percaya gitu loh kalau benar-benar Bareskrim kemarin menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi di depan para wartawan ya.
Ini kan hanya menunjukkan foto-foto Pak Jokowi waktu kuliah katanya itu kan, dan juga menunjukkan ijazahnya melalui proyektor. Ya kita nggak bisa melihat lah sesuatu yang di proyektor tuh asli atau enggaknya kan. Kalau kita bisa, kalau ada benda aslinya bisa dipegang oleh wartawan, difoto gitu kan, mungkin barulah kita bisa percaya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian jika kasus ini sudah diumumkan oleh Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli? Apakah nanti isu ini ataupun persoalan ini akan terus berlanjut atau hanya akan stop di sini saja? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.